ayah kandungnya dibuka, ibu kandungnya ditutup. Jangan-jangan Gibran ibu kandungnya nggak jelas juga ya? Katanya orang itu nggak jujur, orang itu bohong. Anda juga nggak jujur, Roy. Makanya Anda itu lebih nggak jujur dari orang-orang nggak jujur. Dan jawab sebentar. Boleh saya tanya sedikit ya? Sebentar. Ada nggak dia soal korupsi? Yang saya Pernah nggak dia jadi tersangka? Anda bisa jawab nggak? Pernah nggak jadi tersangka? Yang saya pernah jawab dengar adalah- ada orang ya lagi koar-koar sayembara ya. Tahun 2015 itu ada pemberitaan dia sebagai tersangka. Saya nggak tahu itu benar apa nggak itu ya. yang sedang Ya, ada upaya provokatif, menimbulkan fitnah pencemaran itu ada norma pidananya. Ya. Ini kita bukan bicara untuk terhadap represi, bukan, tapi pasal 28J ayat 2. Ya. Kalau soal kemudian beliau masih berpolitik, apa salahnya? Ketahuan kan ngambek ketika Pak Jokowi berpolitik gitu. Kan Pak Jokowi bilang dia istirahat, artinya tidak lagi tinggal di Jakarta, dia kembali ke Solo, ya berhadapan dengan keluarga, berhadapan dengan masyarakat. Ya kalau dia berpolitik apa salahnya? Di iNews, Roy Suryo mengatakan bahwa tahun 2005 tidak ada program diploma atau foundation di InSearch. Pernyataan ini bukan opini. Ini bisa diverifikasi. Saya punya bukti dari website resmi UTS dan InSearch yang sudah saya tampilkan di buku ini untuk mengedukasi publik. Jangan langsung percaya saya, jangan juga langsung percaya Roy Suryo atau iNews. Cari sumber primer, cari dokumen resmi, baca sendiri. Karena mencari kebenaran bukan mencari informasi yang cocok dengan apa yang sudah kita percaya. Guys, ada video menarik apa yang bisa kita reaction di kesempatan kali ini? Aku mau mengambil sebagian besarnya di Rakyat Bersuara. Tapi sebelum itu, aku mau informasikan di saat aku bikin video ini, kemarin hari ternyata ada laporan. Wow, UNJ itu sudah menggelar rapat. Jadi kemarin hari ya, sedang digelar rapat antara pihak UNJ dengan Dikti. Wah, ini tentu adalah bagian dari kelanjutan laporan kita kepada, tentu yang melaporkan adalah Pak Dr. Richard ya, yang saya juga kemarin temani, itu kepada Dikti terkait dugaan adanya plagiasi, sekaligus dugaan adanya perbuatan yang unprocedural, maladministrasi di UNJ sehingga bisa membuat Roy Suryo mendapatkan gelar S3-nya sebagai seorang doktor. Kita tunggu. Nah, di saat aku bikin video ini juga, besok hari ya, pas di hari Rabu besok, ini hari libur ya, bulan Maulud, saya mau ucapin selamat merayakan Maulid Nabi. Teman-teman sekalian, besok itu acara TUN ya, Pengadilan Tata Usaha Negara, yang akan kemudian membahas tentang materi pokok tentang gugatan dari Perkomhan ya. Aku kebetulan juga menjadi bagian dari Perkomhan itu, yang tentunya penggugatnya bukan aku ya, penggugatnya adalah Bapak Ketua Umumnya Pak Prianto SHMH dan beberapa teman-teman lawyer lainnya yang tergabung dalam komunitas perkumpulan organisasi hukum tersebut. Nah, artinya ternyata masalah gelar Dr. Roy Suryo itu nggak berhenti. Dia akan tetap berproses ya, karena ini bukan pejabat publik dan juga bukan orang yang ya punya posisi strategis di jabatan. Ya kita biarin aja mengalir secara normatif. Kita nggak perlu mendesak A, B, C, D. Yang penting ada pertanggungjawaban dari negara bahwa ada maladministrasi yang sudah dilanggar oleh UNJ sehingga menyebabkan Roy Suryo yang seharusnya tidak boleh mendapatkan gelar doktor tapi tetap mendapatkan gelar doktornya, bahkan mendapatkan ijazah aslinya. Oke, langsung saja kita reaction video yang menarik kali ini tentang Roy Suryo yang diskakmat oleh Bapak Ade Armando bersama dengan si Denny itu. Oke, ini dia. Saya melihat secara kontinu ada berbagai pihak yang terus-menerus berusaha menghabisi baik Pak Jokowi maupun Gibran maupun kemudian Kaisang dan PSI-nya. Ada orang di belakang itu. Bentar Mas Aiman. Kita itu bicara masalah orang itu yang diuji kata-katanya jujurnya atau enggak. Dulu ada yang bilang, saya habis ini mau istirahat, ngomong cucu di Solo, kemudian saya akan lihat. Nyatanya orang itu nggak jujur, orang itu bohong. Anda juga nggak jujur, Roy. Makanya. Anda itu lebih nggak jujur dari orang-orang nggak jujur. Anda yang nggak jujur. Orang panutan
panutan Anda itu yang nggak jujur sama sekali. Sekarang diikuti anaknya, kalau anaknya jujur, tunjukkan saya ijazah selesai, bulat-bulat kayak bapaknya, mau bikin cari ijazahnya bikin reunian, cari ininya bikin surat-surat yang nggak jelas. Mana? Kejujuran, dan makanya kalau nggak jujur nggak usah dipilih. Rakyat Indonesia dengar, nggak jujur nggak usah dipilih, udah jelas aja sekalian. Dan itu gampang. Udah Ya kan, jelas. memang nggak usah dipilih. Wong Pak Jokowi nggak akan maju lagi. Saya Oke, terkait pendapat Bang Ade Armando ini yang bicara soal isu bahwa ada kelompok orang yang mendowngrade, ya itu aku sepakat gitu ya. Walaupun aku juga menghormati Denny Indrayana, Roy Suryo dan kawan-kawan, mereka tidak perlu disuruh orang lain, mereka sendiri memang punya energi, semangatnya yang demikian untuk bagaimana mendowngrade nama Pak Jokowi dan juga Gibran. Yalah, kita tahu itu. Oke, tapi soal tadi Roy Suryo bilang Pak Jokowi tidak jujur, katanya mau istirahat di Solo. Ya memang Pak Jokowi istirahat di Solo, nggak tinggal di Jakarta beliau. Kalau soal kemudian beliau masih berpolitik, apa salahnya? Ketahuan kan ngambek ketika Pak Jokowi berpolitik gitu. Kan Pak Jokowi bilang dia istirahat, artinya tidak lagi tinggal di Jakarta, dia kembali ke Solo, ya berhadapan dengan keluarga, berhadapan dengan masyarakat. Ya kalau dia berpolitik apa salahnya? Kan gitu. Itu bukan soal tidak jujur. Yang salah adalah ketika saya kembali ke Solo, tapi pulang ke Solo cuma 2 menit, ujung-ujungnya bikin rumah di Jakarta, tinggal di Jakarta, layani masyarakat di Jakarta. Itu yang bohong. Kalaupun demikian emang salahnya apa ya? Kan memang setelah beliau purna tugas beliau kembali ke Solo gitu. Kalaupun nanti kembali lagi berpolitik dan lain-lain sebagainya, itu kan nggak ada hubungannya dengan relevansinya soal bohong atau tidak. Di sini bagus katanya Ade Armando, sebenarnya yang tidak jujur tuh Anda, Roy. Bukan, bahkan orang yang tidak jujur pun lebih tidak jujur Anda ketimbang orang yang tidak jujur. Iya, termasuk dia singgung soal UNJ, bagaimana mungkin Anda itu di penjara kok bisa bikin disertasi. Oke, tapi kita di konteks yang berbeda kita akan diskusikan itu. Kita ke video selanjutnya. Impeachment itu terjadi jika pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, misdemeanor, perbuatan tercela, korupsi, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai capres dan cawapres. Sebentar. Boleh saya tanya sedikit ya? Sebentar. Ada nggak dia soal korupsi? Iya. Yang saya Pernah nggak dia jadi tersangka? Anda bisa jawab nggak? Pernah nggak jadi tersangka? Yang saya pernah jawab dengar adalah- ada orang ya lagi koar-koar sayembara ya. Tahun 2015 itu ada pemberitaan dia sebagai tersangka. Saya nggak tahu itu benar apa nggak itu ya. Yang sedang saya garis bawahi adalah kalimat terakhir. Apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Guys, aku mau menanggapi bahwa Denny Indrayana ini kan mengira kalau seandainya SK penyetaraannya Gibran nanti divonis oleh Tun ternyata itu adalah ilegal misalnya, atau divonis oleh lembaga negara atau lembaga pengadilan manapun ternyata itu unprosedural dan memang ilegal, maka Mas Gibran itu tidak lagi memenuhi syarat. Kan gitu, tidak lagi memenuhi syarat. Kalau Mas Gibran tidak memperlihatkan ijazahnya ke Denny atau ke publik, maka Mas Gibran fix tidak lagi memenuhi syarat. Ini kan konyol gitu. Pertama, kalaupun Mas Gibran tidak punya SK penyetaraan, dia lolos dan dia sah karena ada aturan yang mengatakan cukup dengan memberikan ijazah S1. Clear, selesai. Mau kalian bilang itu peraturan itu dibuat untuk Gibran, dibuat untuk Prabowo, dibuat untuk siapapun, enggak, itu intinya clear. Dan itu sah, itu hukum tetap mengikat, kuat, clear. Jangan lagi putar-putar disuruh tidak lagi memenuhi syarat sehingga itu bisa impeachment. Memang yang namanya Pak Gibran tidak korupsi, tidak tersangka, bla 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 bla. Tapi dia tidak lagi memenuhi syarat. Tidak lagi memenuhi syarat yang mana? Kalau Mas Gibran tidak perlihatkan ijazahnya ke Anda bilang itu tidak memenuhi syarat, konyol banget. Kalau kemudian Mas Gibran ternyata terbukti ijazah penyetaraannya itu adalah bermasalah, itu kemudian tidak memenuhi syarat, Anda lupa bahwa dia tidak pakai SK penyetaraan itu. Dia pakai SK ijazah S1-nya menyesuaikan dengan undang-undang atau peraturan KPU secara khusus nomor 19 tahun 2023. Itu yang dia pakai, memenuhi syarat konstitusional. Tapi sudah biarin aja. Tapi hati-hati, setiap warga negara dalam menyampaikan apapun kalau ada kebohongan ya, ada upaya provokatif, menimbulkan fitnah pencemaran, itu ada norma pidananya. Ya.
Ini kita bukan bicara untuk terhadap represi, bukan. Tapi pasal 28J ayat 2 ya. Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, Undang-Undang 45, setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ini kita mau diancam-ancam. Bukan ancaman, bukti undang-undang ini. Berikan kebebasan kepada rakyat. Sampai detik ini tidak ada putusan pengadilan mengatakan itu ada kepalsuan terhadap dokumen pendidikannya wakil tunggu presiden. saja. Tapi Ya, jelas itu ya. Jadi silakan berpendapat gitu. Ini bukan, beliau nggak bilang ancam lapor, enggak. Tapi artinya ketika itu dibunyikan ada pasal yang hati-hati, jangan provokatif, jangan menyebarkan fitnah, jangan manipulatif, jangan mengeluarkan opini atau pendapat yang nampaknya bertolak belakang dengan konstitusi kita. Ya itu juga akhirnya punya norma pidana yang bisa mengancam. Tapi bukan Bang Ruli yang ngancam, memangnya Bang Ruli yang mau laporin kan gitu. Artinya itu simbol bahwa hati-hati dalam berbicara. Berpendapat monggo, tidak ada yang menghalangi orang berpendapat di ruang publik. Tapi mbok ya jangan juga kalau ketika bobrok Anda ketahuan disinformasinya ya jangan bantah. Misalnya ketika Anda mengatakan bahwa Mas Gibran tidak punya tidak punya ijazah SMA, kemudian Anda mengatakan SK penyetaraannya itu tidak sah dan lain-lain sebagainya, ya monggo, tapi tunggu saja putusan pengadilan misalnya atau lembaga tertentu yang memutuskan bahwa SK penyetaraan Mas Gibran itu ilegal atau lain-lain sebagainya. Oke, nggak apa-apa. Tapi ketika Anda mengatakan Mas Gibran itu bisa mundur karena tidak lagi memenuhi syarat, itu juga disinformasi. Karena ya Mas Gibran tetap memenuhi syarat sebagaimana aku bilang tadi peraturan KPU. Nah ketika itu udah ketahuan, jangan lagi Anda muter. Ini dibuat untuk Gibran, dibuat untuk Prabowo. Ini namanya fitnah. Kan gitu. Nah fitnah-fitnah seperti ini bisa dilaporkan. Tentu yang bisa melaporkan siapa? Misalnya KPU secara personal, ketua KPU misalnya. Saya merasa difitnah nih ya kan. Atau Mas Gibran sendiri. Saya merasa difitnah seolah-olah saya lah yang memerintahkan KPU atau memerintahkan lembaga negara agar kemudian mengubah peraturan KPU dan lain-lain sebagainya. Atau menambahkan dan lain-lain sebagainya. Ini yang jahat menurutku gitu. Fitnah akhirnya. Oke? Kita ke video selanjutnya guys. Saya melihat bahwa yang seperti ini loh, sedikit aja pertanyaan ya. Di sini kan ada nama lengkap gini. Ayah kandungnya dibuka, ibu kandungnya ditutup. Jangan-jangan Gibran ibu kandungnya nggak jelas juga ya? Mungkin. Ini kan kelihatan nih kalau Ibu aja juga nggak jelas maksudnya. Parah. Ini kan saya mungkin. Masalah itulah. Andi Aswad lu periksa darah tinggi deh. Parah. Itu karena Anda berbicara itu Parah. ya. Saya nggak masuk logika bicara begitu. Ada orang nggak diundang ngomong. Parah ya guys ya. Ini Ibu Mercy ini kelewatan batas. Silahkan Anda gugat soal itu. Aku senang sebenarnya ketika digugat. Tentu ada indikasi mereka melihat bahwa ada cacat prosedur atau memang melanggar aturan. Sama hal ketika kemudian Roy Suryo digugat oleh Perkomhan, ada dinilai cacat prosedur, bahkan juga ada pelanggaran di sana. Itu bagus. Tapi mbok jangan melebar lah ya, walaupun itu cuma canda-candaan dan istilahnya mungkin ini kan sangat tidak rasional ketika menyebutkan jangan-jangan ibu kandungnya Gibran itu bukan ibu kandung gitu. Itu kan kenapa sih merendahkan Gibran seperti itu sama dengan merendahkan Pak Jokowi terus menerus loh yang dilakukan oleh mereka-mereka ini. Akhirnya kan sudah mereka berada dalam satu kolam yang sama, ya yang mereka telurkan dan mereka sampaikan ya model-model seperti ini. Oke. Video The University of Technology Sydney. Oke, ini kan English Prep kan? Betul. English Preparation kan? Adanya di UTS Insert tahun itu ya ini. Nggak ada pendidikan diploma, nggak ada foundation. Mas Gibran tahun berapa waktu itu? 2005, 2007. Kalau iNews mau mempraktikkan jurnalisme sejati dan membuktikan apakah benar saat itu Insert cuma sekolah bahasa atau sudah punya program diploma, sebetulnya nggak perlu jauh-jauh mencari narasumber. CEO dari iNews sendiri, Angela Tanu Sudibyo, adalah alumni Diploma of Communication Insert tahun 2005-2006. Hadirkan saja CEO-nya sendiri. Di iNews, Roy Suryo mengatakan bahwa tahun 2005 tidak ada program diploma atau foundation di Insert. Pernyataan ini bukan opini. Ini bisa
bisa diverifikasi. Saya punya bukti dari website resmi UTS dan InSearch yang sudah saya tampilkan di buku ini untuk mengedukasi publik. Jadi kalau informasi bahwa InSearch saat itu hanya sekolah bahasa terus diulang-ulang, padahal ada sumber primer yang bisa digunakan untuk memeriksanya. Menurut saya ini sudah menjadi penyesatan informasi kepada publik. Kalau memang tujuannya mencari kebenaran, kenapa informasi yang bisa dibantah dengan sumber resmi terus diulang-ulang? Netizen, yuk belajar cek sumber yang kredibel. Jangan langsung percaya saya, jangan juga langsung percaya Roy Suryo atau iNews. Cari sumber primer, cari dokumen resmi, baca sendiri. Karena mencari kebenaran bukan mencari informasi yang cocok dengan apa yang sudah kita percaya. Keren ya. Ibu Ina selalu tampil, selalu hadir, selalu memberikan pencerahan kepada publik yang akhirnya kita semua harusnya menjadikan pernyataan-pernyataan dari Ibu Ina Lim ini sebagai sesuatu yang positif. Guys, aku sedikit mau memberikan informasi kepada kalian ya. Coba kita renungkan baik-baik bahwa semakin kesini semakin melebar isu ijazah. Setelah ijazahnya Pak Jokowi, sekarang melebar ke ijazahnya Mas Gibran. Sudah terlalu melampaui batas. Apapun yang mereka sampaikan semua itu terbantahkan. Mau dia pakar hukum seperti Denny Indrayana yang ternyata juga bermasalah, yang ternyata juga salah paham atau mungkin gagal paham, bahkan pura-pura tidak paham, tapi yang penting adalah bagaimana menggiring publik agar Gibran itu dimakzulkan, bla 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 atau seperti apapun. Intinya kalau kemudian kita diam, ini tidak bisa guys. Ada beberapa subscriber yang membuat komentar, Bang Bil, boleh nggak usah dibahas soal si Denny Indrayana? Boleh nggak Denny Indrayana itu nggak usah kita jadikan sebagai konten-konten kita dan lain sebagainya? Boleh, selama Denny Indrayana juga tidak tampil di media mainstream. Kalau dia cuma tampil di YouTube-nya pribadi, ya nampaknya mending kita nggak usah terlalu berlebihan untuk merespon. Biarkan dia dengan kolamnya yang sama gitu. Tapi ketika sudah berada di media mainstream, maka kita butuh ada kontra narasi. Kita tidak boleh biarkan ada pendapat-pendapat liar yang selalu mengemukakan informasi ke ruang publik, tapi ternyata itu bukan cuma menyesatkan, tapi ada potensi yang nampaknya itu punya kecenderungan yang merusak tatanan kehidupan sosial dan berdemokrasi kita. Sekali lagi guys, tidak ada masalah dengan Pak Jokowi sebagai pemilik ijazah asli. Tidak ada masalah dengan Mas Gibran sebagai orang yang lulus dari luar negeri yang kemudian mendapatkan kesempatan untuk menjadi presiden maupun wakil presiden. Semua itu sudah konstitusional. Tidak ada yang kemudian dilanggar sebagaimana yang diasumsikan oleh Denny Indrayana dan kawan-kawan. Tapi pada dasarnya kita tidak bisa menutup mata kalau seandainya mereka sering tampil di ruang publik kemudian kita hanya membungkam mulut padahal yang mereka sampaikan semua DFK. Menurut kalian bagaimana? Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside. YouTuber Nusantara. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan
semangat, ayo maju. Tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh. YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya. Kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoaks bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoaks, kami YouTuber cinta Indonesia.